Baik, teman-teman sekalian, Ibu akan men-share PPT-nya untuk hari ini, presentasinya, sebentar ya. Terlihat? Sudah terlihat? Tinggi terlihat, Bu. Ya. Ya, ini karena masih banyak yang masuk ya. Sebentar. Baik, masih terlihat ya? Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita masih membahas terkait dengan paradigma post-public administration paradigma ya, atau paradigma. Jadi pembahasan kita pada paradigma post-public administration ini masih pada teori organisasi teori klasik ya. Jadi pada teori organisasi klasik ini kita kemarin sudah membahas ya, kemarin Bapak Sakaran sudah menjelaskan sangat detail sekali dan sangat sistematis sekali ya pembahasannya terkait dengan pada prinsip-prinsip 14 prinsip Henry Fayol ya. Jadi mohon maaf ini share screen-nya berubah apa tidak, teman-teman? Tidak, Bu. Masih tetap ya. Nah, pada pertemuan kita untuk mata kuliah ini, kita sudah pada pertemuan yang keempat ya. Hari ini kita pertemuan keempat. Kita sudah melalui pada pertemuan ke-1, kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengantar mata kuliah teori dan paradigma administrasi publik. Dan pada pertemuan kedua kita juga sudah membahas terkait dengan histori ya, terkait dengan sejarah perkembangan paradigma administrasi publik ya, post-public administration gitu. Dan pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas terkait dengan the classical organization theory gitu kan. Jadi adalah teori the classical organization theory ini termasuk dari teori-teori pendukung dari paradigma post-public administration ini. Dan tentunya kemarin kita sudah membahas terkait dengan prinsip-prinsip administrasi ya, atau general administration dari Henry Fayol. Ada 14 prinsip, dan untuk hari ini masih pada the classical organization theory atau teori organisasi klasik. Nah, kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip administrasi dari Lothar Gulick dan Lyndall Urwig, dan juga nanti kita akan membahas terkait dengan departmentalization principle. Ini sama juga yang di prinsip departmentalization ini juga disampaikan oleh Gulick juga seperti itu. Baik, teman-teman sekalian,
mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sakardini pekan kemarin, bahwa dalam mewujudkan organisasi negara yang kuat, maka organisasi tersebut itu harus menerapkan 14 prinsip. Ini menurut Henry Fayol ya, dari prinsipnya General Principle of Administration Fayol ini. Nah, ada 14 prinsip, sehingga ketika prinsip ini dilaksanakan oleh suatu organisasi, terutama adalah negara, oleh suatu negara atau pemerintahan, maka akan mencapai suatu organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Coba masih ingat teman-teman sekalian apa 14 prinsip itu apa saja? Izin, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Misha, Bu. Nisha. Yang pertama, division of labor. Yang kedua, authority and responsibility. Ya. Ketiga, disiplin. 4, unity of command. 5, unity of direction. 6, subordination of individual interest to the general interest. 7, remuneration. 8, centralization. Ya, centralization. 9, scalar chain. Ya. 10, equity. 11, stability of tenure of personnel. 12, order. 13, inisiatif. 14, spirit the corps. Ya, spirit the corps yang terakhir. Ya, terima kasih ya Mbak Misa. Luar biasa ya ini. Jadi 14 prinsip ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Sakrani, bahwa ya harus dilaksanakan semuanya, karena ini ada suatu prinsip gitu kan, agar negara, suatu organisasi itu menjadi organisasi yang kuat, organisasi akan mencapai suatu hal yang efektif, efisien, dan ekonomis kan. Dan 14 prinsip ini saling melengkapi satu sama lain gitu kan. Tadi sudah disampaikan ada division of labor, ada authority dan responsibility gitu kan, ada kewenangan, ada pembagian ya, dan pembagian wewenang gitu kan. Ada juga penstaffan tadi ya, termasuk dari division of labor tadi kan ya, staffing ya, penstaffan. Nah, 14 prinsip ini dalam teori organisasi klasik ini juga dikuatkan ya, dikuatkan oleh Luther Gulick dan Lyndon Urwitz kan. Jadi dalam prinsip-prinsip administrasi, jadi kalau kita ketahui bersama di tokoh-tokoh dalam teori organisasi klasik itu, selain ada Henry Fayol, ada Gulick ya, ada Luther Gulick, ada Lyndon Urwitz ini, ada juga nanti kalau kalian baca ya di buku yang sudah kalian dapatkan itu ada Will Go Bay gitu kan. Jadi tokoh-tokoh ini mereka menyampaikan ya teorinya gitu kan, bahwa ketika dalam menjalankan suatu organisasi, menjalankan suatu administrasi publik gitu kan, maka dalam pandangan mereka dalam teori organisasi klasik ini fokusnya adalah bagaimana menjalankan prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip administrasi publik ini. Jadi keempat prinsip-prinsip ini adalah menjadi fokus mereka kan, untuk bisa menjadikan suatu organisasi negara itu menjadi organisasi yang kuat. Jadi ditekankan pada fokus pada prinsip-prinsip administrasinya. Ya, nanti mungkin kalau kalian nanti akan belajar ya, mengambil mata kuliah di teori manajemen ya, atau asas-asas manajemen, kalau sekarang sudah ada yang kalau semester 1 ya, ada yang sudah mendapatkan teori, mengikuti mata kuliah ini, kalian pun akan bertemu dengan prinsip-prinsip manajemen, prinsip administrasi yang dari Fayol juga ada 14 prinsip tadi itu kan. Karena memang dari fungsi manajemen ini menjadi inti ya dari prinsip administrasi publik itu sendiri. Nah, menurut teori Gulick dan Urwitz ini, teori ini sangat memperkaya pijakan dan fondasi teoretik tentang bagaimana membentuk, menciptakan dan membangun sebuah organisasi yang kuat, atau how to build strong administrative organization. Jadi teori ini memperkaya pijakan, memperkuat pijakan dan fondasi teori tentang bagaimana membentuk, menciptakan dan membangun sebuah organisasi yang kuat. Nah, masih ada kata kuncinya di sini, berikutnya adalah membangun sebuah organisasi negara yang kuat. Nah, jadi mereka berdua menulis sebuah paper of the science administration ya. Jadi semacam makalah atau proposal ya di sini. Di dalamnya dibahas tentang fungsi-fungsi manajemen atau prinsip-prinsip manajemen. Nah, fungsi manajemen ini
lebih dikenal dengan sebutan akronimnya adalah Pusdikop. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa untuk memperkuat ya, membangun organisasi yang kuat, maka menurut Gulick ini dan UWIX ya, itu mereka bagaimana suatu organisasi itu menjalankan fungsi-fungsi manajemen atau prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi publik atau dalam organisasi pemerintahan. Nah, fungsi Pusdikop ini merupakan suatu akronim ya. Nanti ada planning, ini ya, ada planning, ada organizing, ini ya, ada staffing, S-nya itu adalah staffing, ada D-nya adalah directing atau direksi ya, itu pengarahan, mengarahkan, ada nanti coordinating, ya, ada reporting, dan juga yang terakhir adalah budgeting. Jadi proses ini dalam prinsip-prinsip administrasi atau prinsip-prinsip manajemen harus dilakukan kan, agar tercapainya suatu organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, kita akan satu-satu ya, membahas satu-satu, membahas satu persatu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan planning itu. Nah, sebelum dijelaskan, ada yang sudah mengetahui apa sih planning itu? Silakan, teman-teman. Apa sih planning itu? Perencanaan, Bu. Perencanaan. Ya, siapa tadi jawab? Riza Pahlevi, Bu. Reza Pahlevi, ada perencanaan. Kenapa dalam organisasi harus ada perencanaan, Mas Reza? Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, Bu. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Baik. Terima kasih ya, Mas Reza, yang sudah berpendapat. Ada yang lain? Belum, Bu. Siapa ini? Gunawan, Bu. Siapa? Gunawan? Iya, Bu. Ya, silakan, Gunawan. Menurut saya fungsi planning itu seperti yang pernah dipaparkan sebelumnya, yaitu yang 7S itu, Bu, untuk mencegah kinerja yang buruk. Untuk mencegah kinerja buruk, memerlukan suatu perencanaan. Itu ya, Mas Gunawan? Ibu, ya, Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih ya yang sudah berpendapat tadi. Jadi benar katakan bahwa dalam suatu organisasi, gitu kan, memang fungsi planning atau perencanaan ini menjadi hal yang harus ada, gitu kan. Karena memang ini adalah perencanaan itu adalah suatu proses atau kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan. Ada kata untuk mencapai tujuan suatu kegiatan disusun berdasarkan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan. Apa saja yang harus dikerjakan? Waktunya kapan harus dikerjakan? Dan metodenya seperti apa? Apa nanti yang misalnya kita mau kerjakan? Untuk melaksanakan apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Jadi kalau berkaitan dengan Henry Farrell ini saya kembalikan kepada Henry Farrell kemarin telah menunjukkan ya adanya 8 kriteria bagi suatu rencana yang baik kan dalam pemerintahan. Nah ini ya dikenal ada 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jadi kalau nanti misalnya kita belajar di perencanaan pembangunan, di mata kuliah perencanaan pembangunan itu semester 4 atau semester 6 ya Ibu lupa. Nanti kalian akan mempelajari apa sih perencanaan jangka panjang itu, apa sih perencanaan jangka menengah itu, dan perencanaan jangka pendek itu apa. Dalam pemerintahan nanti kalau kita dalam Undang-Undang 2005 ya tentang tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional itu dibagi menjadi RPJN, kan? Jadi ada RPJP nasional, ada
nasional, itu adalah rencana panjang jangka panjang nasional, yaitu adalah itu merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, ya, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Jadi dalam rencana panjang jangka panjang nasional itu merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan NKRI, gitu kan, yang semua sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Itu menjadi RPJP nasional. Nah, terkait dengan perencanaan jangka menengah, gitu kan, kalau dalam Undang-Undang 25 ini tahun 2004 dimaksud dengan RPJM nasional ini merupakan penjabaran dari misi dan program presiden, ya. Jadi seorang presiden ketika sudah dilantik dan dipilih dan dilantik, jadi seorang presiden harus memiliki dan membuat namanya RPJM. RPJM ini mengacu kepada RPJP, wajib itu mengacunya, ya, karena memang RPJP itu menjadi tujuan bersama kita dalam membangun suatu negara, dalam menjalankan pemerintahan. Nah, rencana panjang jangka menengah nasional ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional. Ini ya. Jadi memuat apa? Memuat di dalam rencana panjang jangka menengah nasional itu nanti akan memuat strategi pembangunan nasional, ada kebijakan umum, ada program kementerian atau lembaga, dan ada juga kewilayahan dan lintas kewilayahan, kerangka ekonomi makro, dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan program-program dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu biasanya dalam waktunya, ya, dalam perencanaan jangka menengah itu 5 tahunan, ya, dalam waktu 5 tahunan. Nah, kalau berkaitan dengan perencanaan jangka pendek ini, biasanya berkisar waktunya adalah ini termasuk dari program ini, ya, rencana kerja, ya, misalnya berupa tahunan, 2 tahunan, seperti itu. Jadi kalian bisa nanti, ya, bisa dilihat lebih mendalam lagi terkait dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah ini di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini jika dikaitkan dengan fungsi planning di pemerintahan kita. Baik, selanjutnya pada proses, ya, pada fungsi organizing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organizing? Atau gini saja, Ibu akan lihat apa bedanya organisasi dan organizing atau pengorganisasian. Ibu, saya izin menjawab, Bu. Ya, siapa namanya? Nadia Marta, Bu. Ya, silakan Mbak Nadia. Kalau organisasi itu tempat yang memfasilitasi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedang pengorganisasian itu kegiatan pengaturan yang ada dalam organisasi tersebut untuk mencapai sebuah keefektifan dalam rangka mencapai tujuan bersama organisasi. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi kalau organisasi, menurut Mbak Nadia tadi, organisasi itu adalah tempatnya, wadahnya. Nah, kalau pengorganisasiannya adalah kegiatan aktivitasnya dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ada aktivitas-aktivitas. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya, ada yang mau menjawab lagi? Nggak apa-apa, ya, silahkan. Kalau misalnya ada pendapat lain, jangan takut salah. Ya, kita di sini diskusi dan sharing saja, ya. Ada yang mau berpendapat lain? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan, ya, kalau tidak ada. Nah, yang dimaksud dengan organisasi, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, ya, benar kita kan, bahwa organisasi itu, nah ini kalau nanti kalian belajar mata kuliah
perilaku organisasi atau pengembangan dan budaya organisasi, itu nanti ada di semester 4 ya. Nah, nanti kalian akan belajar apa sih yang dimaksud dengan organisasi, kan? Apa sih fungsi-fungsi organisasi, unsur-unsur organisasi itu apa saja, kan? Nah, itu akan dibahas di lebih detail lagi ya, nanti akan di mata kuliah ini. Nah, sedikit Ibu menjelaskan kembali lagi bahwa menurut Stephen Robin ya, ini salah satu tokoh juga, menyatakan bahwa organisasi itu adalah satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, ini ya, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Jadi ada satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, ada koordinasi di situ, ada komunikasi, kan? Yang tentunya sama tadi sama Mbak Nadia ya, bahwa semua itu dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama, seperti itu. Atau suatu wadah, satu tempat untuk mereka, sekelompok manusia ya, yang memiliki suatu yang secara sadar, mereka saling berkoordinasi, berkomunikasi ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, bagaimana dengan pengorganisasian yang dimaksud di sini atau organizing? Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian itu adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi penyusunan struktur ini maksudnya adalah penyusunan struktur organisasi ya. Jadi kalau kalau kalian mengikuti sudah sekarang jadi anggota HMJ ya, atau ya anggota atau Ormawa lah, dan menjadi salah satu anggota di Ormawa organisasi mahasiswa atau menjadi pengurusnya, maka kalian akan akan ditempatkan dalam struktur tertentu ya, ada divisi-divisi tertentu. Pastinya dalam satu organisasi memiliki namanya struktur organisasi ya. Ada ketuanya siapa, terus ada ketua departemennya siapa, nanti ada wakilnya, ada sekretarisnya, bendaharanya, nanti ada juga staf-stafnya. Nah, jadi disinilah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi pengorganisasian itu sebenarnya merupakan proses. Jadi adalah suatu proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Jadi kalau nanti ya kalian sudah berada dalam organisasi birokrasi pemerintah ya, nanti itu pun juga ada akan mengenal ya satuan kerja ya, pemerintah daerah, SKPD, depan ada bidang Bapeda, ada kehumasan ya, ada banyak sekali ya, ada departemen kepegawaian dan sebagainya seperti itu. Jadi di dalam struktur itu maka ada suatu proses untuk namanya mengorganisasikan mereka. Nah, artinya bahwa dalam perorganisasian itu untuk menyusun suatu struktur agar terjadi suatu interaksi di antara struktur tersebut, maka diperlukan satu nantinya adalah koordinasi, ya. Ada koordinasi, ada komunikasi dan sebagainya. Nah, jadi dalam administrasi negara ini ya, masalah organisasi dan personalia ini berkaitan dengan SDM ya, sumber daya manusia, itu merupakan dua faktor yang sangat utama. Karena ini unsur utama ya. Kalau memang tidak, ya namanya organisasi pasti ada orangnya, kan? Nah orangnya ini harus menjalankan tugas-tugas tupoksinya, kan? Agar organisasi itu mencapai suatu tujuan yang telah diinginkan, yang telah dibuat dari dalam suatu perencanaan tadi, seperti itu. Selanjutnya adalah staffing. Ya. Staffing ini dalam prinsip menurut Kulik ya, bahwa yang dimaksudkan dengan staffing ini adalah penyediaan staf. Ini adalah sebagai pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dan dalam upaya mengembangkan staf, ini ya, mengembangkan atau memberikan pelatihan ya kepada staf-staf dalam suatu organisasi, metode yang dapat dipergunakan antara lain adalah ya, latihan jabatan,
ada kalau kalian nanti menjadi CPNS, kan ya, nanti kalian akan melewati masa ini ya, ada prajab, pelatihan jabatan, atau misalnya nanti melamar di suatu perusahaan swasta pun juga tetap ada nanti namanya pelatihan jabatan itu selalu ada di awal kan. Ada penugasan khusus kan. Ya ini penugasan khusus ya, mungkin misalnya diundang atau diminta untuk mengisi suatu mengisi materi suatu seminar, atau diminta untuk memimpin suatu proyek tertentu ya, seperti itu. Dan ada simulasi permainan peran gitu kan. Jadi ini adalah simulasi permainan peran, itu maksudnya adalah dalam suatu pelatihan itu pasti ada namanya nanti simulasi yang memperagakan ya, mensimulasikan contoh, misalnya mencontohkan bagaimana cara melayani suatu konsumen dalam suatu organisasi tersebut dan sebagainya. Nah, ada juga satuan tugas penelitian ini ya, misalnya kalau kita mau nanti menjalankan skripsi ya, kalau kalian ya, kalau nanti kalau mau skripsi itu harus namanya ada badan ya, badan terkait dengan yang mengarahkan kepada tugas-tugas penelitian seperti itu, dan pengembangan diri dan seterusnya. Dan menurut Plano dan Kendall dan Plano, bahwa kegiatan pengembangan staf ini ada 3 tipe program pengembangan staf ya, terdiri dari pre-supervisor program, ada middle management program, dan executive development program. Nah, apa yang dimaksud dengan pre-supervisor program? Ini adalah menurut Chandler ya dan Plano, pre-supervisor program ini adalah dipusatkan pada pengembangan hubungan kemanusiaan dan keahlian memimpin. Jadi tidak diperlukan bagi posisi teknis atau teknisi ya. Jadi memang pre-supervisor program ini ditujukan untuk orang-orang yang menjabat menjadi pimpinan ya, pimpinan atau menjadi manajer dan sebagainya. Jadi perlu ya, di sini nanti akan di program pengembangannya lebih fokus pada kepimpinan ya, dalam mengelola suatu organisasi dan sebagainya. Yang kedua adalah middle management program. Ini dipusatkan lebih pada teori manajemennya dan pembuatan keputusan sebagai fungsi manajemen di luar tingkatan supervisor. Jadi lebih pada belajar terkait dengan manajemen suatu organisasi dalam middle management program ini. Yang ketiga adalah executive development program. Ini adalah melibatkan latihan jabatan, latihan simulasi, proyek-proyek individual yang dimasukkan untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap dan pembuatan keputusan tingkat eksekutif. Jadi lebih pada teknisnya atau pelaksana ya. Jadi memang pengembangan pada executive development program ini lebih pada peningkatan pengembangan pada keahlian tertentu ya, dalam tertentu, misalnya pengembangan terkait dengan keahlian dalam bidang IT. Jadi semua nanti ya, ini proses pengembangan staf ini memang diperlukan dalam suatu organisasi. Jadi kalau kalian ikut Ormawa pun juga nanti ada proses ya, proses pengembangan untuk anggotanya ya, sebelum anggota itu menjadi salah satu pemimpin departemen gitu kan, atau memimpin menjadi divisi atau menjadi pengurus inti gitu kan. Maka ada sekolahnya gitu kan, ada pelatihannya gitu kan. Seperti itu. Atau kalau dikenal sebagai latihan kepemimpinan ya, seperti itu. Nah, fungsi selanjutnya adalah directing. Nah, ini ya. Directing ini adalah suatu pengarahan, adalah pembuatan keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Jadi pembuatan keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus. Nah, artinya dalam suatu organisasi ini perlu menerapkan directing atau pengarahan ini, ya, karena memang ketika kita sudah kita menjadi satu anggota organisasi, maka kita harus tahu apa sih tugas kita, tupoksi apa sih kan tugas dan pokok fungsi yang kita lakukan, apa harus kita jalankan. Misalnya saya daftar di Ormawa tertentu, saya menjadi masuk ke staf bagian kebijakan publik. Nah, tugasnya apa? Anda harus tahu kan di situ. Terus yang pasti
di situ dalam organisasi itu juga ada aturannya, gitu kan. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi sebagai seorang anggota. Nah, ini kenapa perlunya ada satu direction. Nah, fungsi pengarahan ini adalah ini ya, melibatkan bimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan atau anggota ya dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Ya. Dalam kaitannya dengan fungsi ini lebih menekankan pada ilmu-ilmu perilaku yang telah ya ilmu-ilmu perilaku dalam berorganisasi ya di sini ya, yang telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi. Jadi kalau saya contohkan misalnya adalah dalam tingkat pemerintah daerah ya atau di tingkat provinsi, misalnya gubernur. Nah, gubernur ini misalnya contohnya adalah memberikan arahan kepada kepala dinas marga ya, diberi tugas untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan tol misalnya. Nah, gubernur juga menginstruksikan agar jalan tol sudah selesai dan bisa digunakan oleh umum pada tahun ditargetkan tahun ini, tahun 2021 harus selesai untuk pembangunan jalan tol misalnya. Nah, ini jadi suatu arahan, suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu pimpinan, gitu kan. Ini juga menjadi salah satu contoh ya proses adanya directing, gitu kan. Ada proses pengarahan. Selain itu, selain ada proses tadi ya pengarahan tadi yang dilakukan oleh misalnya gubernur ya memberikan wewenang, memberikan instruksi gitu kan pada bidang-bidang dinas-dinas di bawah yang di bawah pimpinannya, jajaran suborganisasinya gitu kan, untuk menjalankan suatu kebijakan ya. Kemarin kalau sekarang lagi masih kebijakan yang masih sekarang jalankan adalah kebijakan PPKM ya di Banjarmasin, PPKM level 4 dan sebagainya. Nah, bagaimana semua ini harus bersatu padu, SKPD satuan kerja ya di pemerintah daerah itu harus saling berkoordinasi gitu kan untuk bisa menjalankan kebijakan dari pimpinan tersebut seperti itu. Nah, artinya oleh itu kan biasanya seorang pimpinan, seorang gubernur atau seorang wali kota pasti memberikan suatu edaran ya, ada edaran gubernur, ada edaran wali kota dan sebagainya. Itu namanya suatu pembuatan keputusan ya yang dilakukan oleh pimpinan yang dimaksud di dalam direction. Nah, selanjutnya adalah fungsi coordinating atau coordinating ya. Ini adalah suatu pengordinasian. Adalah kegiatan untuk menghubungkan atau mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi pengorganisasian atau pengordinasian ini adalah suatu kegiatan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi misalnya dalam suatu organisasi, contohnya organisasi mahasiswa ya, karena memang kalian kan seolah sudah terjun ya di dalam organisasi mahasiswa, semuanya sudah menjadi anggota atau menjadi pengurus di sini, gitu kan. Pasti diperlukan ya ketika dalam misalnya ada menjalankan, pasti dalam suatu organisasi itu ada namanya program kerja. Nah, program kerja ini pasti dari setiap divisi ada program atau departemen yang pasti memiliki program kerja masing-masing. Nah, ada juga nanti program kerja yang sifatnya tentatif atau sementara, ada yang insidental kan. Jadi acaranya hanya sesuai dengan waktu yang insidental itu sesuai dengan ada momen gitu, ada momen tertentu, misalnya ada memperingati Hari Pahlawan, tanggal 17 kita ada seminar dan sebagainya itu kan. Nah, disitulah perlu adanya suatu koordinasi itu kan yang jelas di antara divisi bagaimana untuk menjalankan kepanitiaan dalam suatu seminar tertentu gitu kan. Maka perlu sekali adanya suatu kepanitiaan dari anggotanya dari berbagai divisi tertentu seperti itu. Jadi ini perlu koordinasi, gitu kan? Perlu koordinasi. Nah, bahkan ketika Presiden kita ya, Bapak Jokowi menginstruksikan ada beberapa PPKM ya di Jawa, di Bali dan sebagainya, maka ini pun juga kementerian di bawahnya pun juga mereka saling berkoordinasi, gitu kan? Saling berkoordinasi untuk juga bisa menjalankan kebijakan dari Bapak Presiden ya, dari Bapak Jokowi, bagaimana untuk menjalankan dari sisi ekonominya seperti apa, dari segi pariwisatanya nanti bagaimana ya terkait dengan adanya PPKM dan tetap bagaimana pariwisata itu harus tetap bisa berkembang. Nah, ini perlu ada koordinasi di antara
kementerian-kementerian yang di bawah dari pemerintahan tersebut. Nah, mengenai koordinasi ada beda pandang, ya ini maksudnya adalah ada beda pendapat ya antara beberapa ilmuwan atau sarjana. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen, dan di pihak lain ada yang menganggapnya sebagai tujuan. Ada yang fungsi, ada yang tujuan manajemennya. Tujuan manajemen itu adalah berkoordinasi. Nah, dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dari menjalankan fungsi-fungsi yaitu ya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu mau bertanya. Bu, saya silakan. tanya. Apa namanya? Aisyah Yulianti, Bu. Lisa Yulianti. Aisyah. Oh, Aisyah. Oh, Aisyah tadi ya? Nggih. Ya, silakan Aisyah. Apabila planning atau perencanaan yang kita buat tidak berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki, langkah apa yang paling bagus dilakukan? Itu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya ya, Mbak Aisyah, tadi yang sudah membantu Ibu ya ini untuk meng-edit teman-teman. Jadi, bagaimana jika ya, ini bagus ya pertanyaannya ya, suatu perencanaan yang sudah kita rencanakan, tapi ternyata tidak berjalan ya sesuai dengan apa kita rencanakan. Nah, apa langkah-langkah dilakukan? Ya, yang pertama adalah melakukan evaluasi. Ya, jadi nanti dalam satu organisasi pasti ada namanya rapat ya, rapat akhir tahun, gitu kan. Akhir tahun itu adalah untuk mengevaluasi ya, atau bahkan ada yang rapatnya 6,5 tahun ya, atau berjalan 6 bulan itu ada. Gitu. Jadi setiap rapat itu bahkan rapat revisi, gitu kan, itu juga ada evaluasi program-program yang telah direncanakan namun tidak dilaksanakan. Jadi perlu ada evaluasi. Gitu kan. Nah, kenapa kok sampai nggak bisa program ini rencana tidak bisa dilakukan gitu kan? Mungkin karena ada terkendala oleh beberapa hal ya, ada mungkin masalah pembiayaan, pendanaan gitu kan. Itu bisa terjadi ya dalam suatu proses itu ada gitu kan. Ada mungkin faktor alam juga, mungkin karena ada bencana dan sebagainya. Nah, artinya perlu ada evaluasi. Nah, setelah dievaluasi, apakah ini nanti kegiatan ini masih layak untuk dilanjutkan kembali? Kalau masih layak dilanjutkan, maka dibuat ya, maksudnya adalah bisa dialihkan kepada waktu setelahnya. Seperti itu ya Mbak Aisyah ya. Jadi nanti itu pasti ya dalam suatu perencanaan itu pasti ada. Bukan kemungkinan, tapi memang dalam suatu organisasi itu dalam kita merencanakan itu memang pasti ya ada suatu program yang itu tidak bisa kita jalankan karena ada beberapa faktor seperti itu. Seperti itu ya Mbak Naisa ya. Jadi perlu ada evaluasi. Nah, setelah dievaluasi, apakah masih layak untuk dilanjutkan program perencanaannya ini, kan? Kalau masih layak, maka dibuat lagi, disusun lagi, kan? Dan dilaksanakan di waktu yang lainnya, seperti itu. Seperti itu ya, Mbak Aisyah. Ada tanggapan? Iya, Bu. Makasih, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, dalam koordinasi ini, atau pengordinasian gitu kan. Dalam suatu organisasi ini memang sangat penting ya, karena memang jangan sampai ada miss ya, ada yang namanya miskomunikasi dalam koordinasi ya, ada miskom, ada miskoordinasi dan sebagainya satu divisi ke divisi lain gitu kan. Karena disinilah di koordinasi ini, pengordinasian ini kita perlu ada satu namanya skill berkomunikasi, kita skill untuk menyampaikan suatu pendapat, program dan sebagainya. Nah, ada satu penelitian ya ini dari Parieta Westra itu kan, ada menunjukkan beberapa gejala dari kurangnya koordinasi dalam organisasi. Jadi ya, nanti teman-teman nanti bisa sharing ya kalau yang sudah ini yang mengikuti organisasi mahasiswa atau di organisasi di luar gitu kan. Kalau misalnya terjadi kekurangnya koordinasi, apa yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut? Anda yang mau menjawab nggak? Jadi kalau misalnya sebelum Ibu menyampaikan hasil penelitian dari Parieta Westra itu kan, kemarin Ibu membaca literatur gitu kan, bahwa ternyata ada itu kan misalnya kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi ternyata menyebabkan sesuatu menunjukkan beberapa kekurangan dalam suatu organisasi. Nah, apa saja kekurangan tersebut kalau misalnya
tidak terjadinya koordinasi ya, coordinating ya, seperti itu dalam satu organisasi. Terdapatnya keputusan yang tidak tepat, Bu. Terdapat keputusan yang tidak tepat. Ya, ini siapa tadi yang jawab? Siti Roheni. Mbak Siti Rohini. Oke, baik, terima kasih. Buat keputusan tidak tepat. Ada lagi? Ulun, Bu. Iya, siapa? Ahmad Gunawan, Bu. Ahmad Gunawan. Iya, Bu. Ya, silahkan. Menurut ulun, apabila terjadi miskoordinasi, yang paling dirasakan itu adalah terutama oleh para bawahan, Bu, yang para pekerja teknis. Mereka itu akan sangat kebingungan dalam melaksanakan tugas yang harus mereka lakukan. Karena tidak ada batasan-batasan ataupun aturan-aturan yang jelas dan wewenang yang jelas pada mereka untuk melaksanakan sesuatu. Jadi ketika berhadapan dengan situasi yang menuntut harus cepat mengambil keputusan, mereka akan kesusahan, Bu. Ya, baik, bagus jawabannya ya. Bahwa pasti akan yang berdampak adalah ada miskoordinasi, gitu kan. Itu pasti yang berdampak adalah pada anggotanya ya, pada anggotanya, gitu kan. Dan bawahannya, gitu kan, saling lempar tanggung jawab dan sebagainya, mau mengerjakan apa ini dan sebagainya, seperti itu. Bagus Mas Gunawan ya. Jadi juga Mbak Siti Rohini juga bagus ya. Selanjutnya ada yang mau berpendapat yang lain? Ada yang berpendapat yang lain? Akibat dari miskoordinasi dalam suatu organisasi apa sih, kan? Jadi sudah ada 2 jawaban ya dari teman-teman kalian. Itu bagus semua, itu bagus ya. Itu memang benar gitu kan. Nah, jadi dalam penelitian dari Pariata Westra ini, jadi dalam menunjukkan ya beberapa gejala dari kurangnya koordinasi atau miskoordinasi. Yang pertama, benar ya tadi, karyawan atau anggota gitu kan. Jadi satuan-satuan organisasi itu akan saling bertikai, ya, akan saling bertikai menurut suatu wewenang atau bidang kerja yang kerjanya masing-masing, dan jadi tidak ada kesamaan ya, sama pendapat. Maksudnya ada dalam artian bahwa bingung ya, maksudnya mau mengerjakan apa dan sebagainya. Jadi ini dalam tadi yang termasuk dari jawaban dari Mas Gunawan tadi ya, bahwa karyawan itu atau anggota-anggota di bawahnya itu akan saling bertikai ya, jadi akan saling mengunggulkan satu sama lain divisinya dan sebagainya, itu bisa terjadi seperti itu. Ya, yang kedua, terdapat saling lempar tanggung jawab. Ini ya, ini pasti itu ketika ada miskoordinasi di situ, maka akan timbulnya terdapat saling akan mengakibatkan terdapat saling lempar tanggung jawab karena masing-masing merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerjanya tidak termasuk dalam lingkungannya. Jadi lempar tanggung jawab, itu kan bukan program kerja divisi saya, itu kan divisi kami, itu kan program kerja divisi si B, si C dan sebagainya, kan bukan tanggung jawab. Nah ini akhirnya terjadi saling lempar tanggung jawab, gitu kan. Yang ketiga adalah adanya suatu keputusan yang ternyata dibuat kurang sempurna. Nah, nanti ya, tadi jawabannya dari Mbak Siti Rohini tadi ya, ada keputusan yang Ibu, adanya ya, nggih. Slide-an kada berganti Kak, Bu? Tidak mengganti, Ibu masih dalam slide koordinasi, iya, Ibu jelaskan. Nah, ini masih Ibu jelaskan, memang tidak Ibu sampaikan di slide ya, Ibu jelaskan secara lisan terkait dengan tadi ya, miskoordinasi tadi. Nah, yang ketiga tadi apa? Adanya suatu keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna, atau tadi ya keputusannya yang salah, yang ternyata salah ini ya, menjadi salah, tidak sempurna atau salah dalam bertindak seperti itu. Karena tidak terhimpunnya secara lengkap segenap keterangan pada satu satuan organisasi yang bersangkutan. Jadi karena tidak ada komunikasi yang jelas, kan, dari divisi-divisi dalam organisasi itu, akhirnya menyebabkan keputusannya itu ternyata memang dibuat hasilnya tidak sempurna atau kurang sempurna, atau tidak tepat ya, tidak tepat kan, dalam mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi dalam organisasi tersebut. Nah, yang keempat, tumbuhnya banyak ini ya, badan-badan khusus atau satuan-satuan organisasi khusus ini. Jadi akhirnya yang masing-masing berdiri sendiri ya,
masing-masing berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang sebetulnya telah dapat dicakup atau dimasukkan dalam susunan organisasi yang sudah ada. Gitu kan. Ya, akhirnya tumbuhnya banyak satuan-satuan organisasi yang tadi ya saling bekerja sendiri-sendiri. Gitu kan. Jadi kalau ya tadi ya ini benar gitu kan, kalau misalnya ada miskoordinasi ya dalam suatu organisasi ini, memang yang keempat ini pasti itu akan terjadi ya. Jadi mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok tertentu. Jadi dalam organisasi ada divisi, di bawahnya divisi mereka bentuk satu kelompok tertentu, gitu kan. Nah, ya mungkin yang menjadi aktivis ini tahu ya, paham ya, ini pasti itu ada gitu kan, mengalami seperti itu. Jadi mereka membuat gerakan sendiri, gerakan sendiri seperti itu. Jadi nah ini yang harus hati-hati ya. Jadi karena itu perlunya ya, ini sangat penting ya dalam pengkoordinasian atau koordinasi ini sangat penting ya di dalam suatu organisasi ya, karena memang dalam koordinasi ini ada namanya komunikasi, adanya partisipasi dari semua pihak yang menjadi anggota dalam suatu organisasi itu. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutkan kepada fungsi yang berikutnya. Nah, ini adalah reporting. Reporting itu adalah dimaksudkan di sini adalah sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer atau pimpinan ya, manajer atau pimpinan, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jadi sifatnya ya, laporan ini bersifat, ada yang bersifat vertikal, tapi juga bersifat horizontal. Kalau yang bersifat vertikal berarti jelas ya, pelaporannya dari divisi A kepada pimpinan ya, atau dari departemen A nanti dilaporkan kepada pimpinan organisasi atau ketua organisasi, atau kepada presiden ya, itu ada namanya pelaporan ya, nanti pelaporan evaluasi kinerja. Nah itu juga perlu itu kan. Jadi kalau kita pun juga sebagai dosen ada itu kan namanya SKP ya, itu kan. Jadi untuk sistem pelaporan kinerja dosen itu kan, itu dilaporkan ya, mengisi BKD dengan beban kerja dosen, itu juga satu bentuk pelaporan kepada pimpinan kita seperti itu. Nah, ada juga bersifat horizontal. Nah, ini bersifat horizontal itu ya di antara pelaporan ini ya, pelaporan di sini bersifat horizontal itu ya di antara dalam satu divisi itu. Maka jadi ya sudah Ibu sampaikan di awal, dalam satu organisasi, dalam satu divisi ada program kerja, kita memiliki program kerja, maka kita di situ perlu tentunya adanya evaluasi, gitu kan. Nah, setelah dievaluasi nanti akan dibuat suatu laporan, gitu kan. Laporannya ternyata seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun ini, gitu kan. Oh, ternyata ada kegiatan ini yang sudah dilaksanakan, ada yang belum terlaksana. Nah, itu biasanya disusun dalam suatu pelaporan. Laporan itu nanti ya untuk internal dari, juga diberikan kepada internal dari divisi tertentu. Seperti itu, yang bersifat horizontal ini maksudnya seperti itu. Nah, pentingnya pelaporan ini terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen yang merupakan hal penting dalam membuat keputusan oleh manajer. Jadi pelaporan-pelaporan yang dibuat dari setiap divisi itu nanti itu menjadi salah satu bahan untuk manajer atau pimpinan itu menjadi pijakan dia untuk suatu keputusan pada tahun berikutnya, untuk melaksanakan program kerja pada tahun berikutnya. Jadi ini memang sangat harus menjadi hal yang sangat urgent juga ya, pelaporan ini, gitu kan. Jadi kalau dalam hal pemerintahan kan, dalam pelaporan itu kan ada namanya nanti pelaporan akhir tahun ya, terutama dalam hal anggaran ya, dalam hal pengajuan anggaran dan sebagainya, pelaksanaan evaluasi anggaran itu sangat harus dilakukan gitu kan, karena ini sangat menjadi suatu hal yang mendasar ya untuk membuat suatu kebijakan, keputusan untuk dibuat untuk tindakan program kerja berikutnya. Nah, baik, ini terakhir ada budgeting. Dalam fungsi budgeting ini atau penganggaran ya. Jadi ini penganggaran. Jadi bukan anggaran, ini adalah penganggaran. Jadi kalian akan lebih detailnya terkait dengan budgeting atau belajar keuangan negara, itu nanti ada mata kuliah tersendiri ya di semester 6. Nah, budgeting atau penganggaran ini adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.
melalui perencanaan fiskal maupun akuntansi. Nah, suatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah sebagai suatu pernyataan fiskal, dan kedua sebagai suatu mekanisme. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah satu pernyataan fiskal ini yang yaitu adalah menggambarkan pendapatan dan pengeluaran dari seluruh unit pemerintahan. Jadi berapa pendapatannya, penerimaan misalnya dalam APBD ya, penerimaan asli daerah berapa anggarannya dikeluarkan nantinya dalam 1 tahun itu ya, nanti kalian akan lebih banyak ya belajar ini di mata kuliah keuangan negara. Jadi ini memang secara fiskal, secara tertulis, secara hitung-hitungan ya, secara akuntansi ini harus ada itu kan secara fiskalnya. Nah, yang kedua adalah ada suatu mekanisme. Maksudnya ini adalah ada dalam penganggaran ini, dalam fungsi penganggaran ini adalah memiliki suatu fungsi, yaitu untuk suatu pengawasan, fungsi pengawasan ya, mengawasi itu kan sejauh mana, seberapa besar itu kan sumber daya ini ya, materinya itu kan yang dikeluarkan, pembiayaan yang dikeluarkan dalam menjalankan program-program kerja satu organisasi itu dikeluarkan dalam 1 tahun. Nah, ini sebagai pengawasan di sini. Nah, benar nggak ini penganggarannya, defisit ini itu kan, hitung-hitungannya benar apa tidak, nanti di sini nanti akan terlihat ini sebagai satu pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan oleh siapa? Ya tentunya dilakukan oleh manajer atau seorang ketua, kan? Itu harus tahu. Kan? Satu mekanisme pengawasan, kepemimpinan di sini tadi ya, kepemimpinan karena memang di sini perlu sekali kewenangan pemimpin ya untuk mengawasi suatu anggaran ya, penganggaran dalam suatu defisit tertentu atau dalam suatu organisasi. Nah, yang kemudian dari penganggaran ini juga akan menjadi dasar sebagai suatu perencanaan, kan? Perencanaan program kerja berikutnya. Jadi misalnya dari kegiatan kemarin, kegiatan seminar atau kegiatan kepanitiaan dianggarkan 10 juta gitu kan. Nah, ternyata terlaksana dan ternyata dananya enggak, kalau di dalam habisnya tidak 10 juta, mungkin masih kurang dari itu. Maka misalnya untuk tahun berikutnya bisa dikira-kira, oh ternyata ya kita perkirakan dananya cukup segini, tidak sampai 10 juta atau 5 juta atau 6 juta sesuai dengan yang sudah dari pengalaman yang sudah di program kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti itu misalnya. Dan evaluasi, jadi ada penganggaran ini juga ada proses evaluasinya terhadap aktivitas-aktivitas dari setiap unit organisasi atau pemerintahan. Jadi disinilah fungsi dari post G-Corp, kan, dari teori Kulix ya, bahwa dalam menjalankan suatu organisasi yang kuat itu perlu diperlukan satu prinsip, menjalankan prinsip-prinsip, kelima prinsip ini, itu kan. Maaf ya, ketujuh ya. Nah, jadi nantinya Kulix juga menambahkan ada salah satu prinsip namanya departmentalization. Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Silahkan kita istirahat dulu, yang mau minum silahkan minum. Ini Ibu mau lihatkan video, ini salah satu video motivasi dalam berorganisasi ya. Nah, semoga sebentar. Ibu stop dulu. Jadi kalian akan melihat di video ini, ya kita lihat bersama-sama ya. Soalnya itu sekalian kan yang mau ke kamar mandi, silahkan. Thanks to 5 months of studying English, now I have a job with a higher salary than my expectations. Thanks to teman-teman, terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Yes, Bu. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai cabang,
maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisimu sebagai daun, maka jadilah daun yang rimbun, supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang kepanasan. Jika posisimu sebagai buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonmu terjaga. Jika posisimu sebagai bunga, maka jadilah bunga yang merekah indah, supaya pohonmu terhiasi dan dikenali orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar, maka jadilah akar yang kuat mencengkram tanah demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Maka hendaklah semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya, supaya tak saling iri terhadap satu tubuh. Sebagaimana akar, walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah dan sering terinjak orang, namun dirinya tak pernah iri untuk menjadi bunga yang berada di atas dan dikenal, karena ia tahu bunga pun beresiko untuk dipetik orang tanpa tujuan. Tapi ingat, jangan menjadi bunga sekaligus batang, cabang, daun, dan akar, karena itu akan menjadikanmu sebagai makhluk serakah. Maka bersyukur dengan apa adanya kita dan apa yang sudah kita punya. Oke, baik ya. Itu sedikit ya, sebagai salah satu motivasi kita itu kan dalam berorganisasi itu, dimanapun kita ditempatkan, ya, disitulah ya kita harus bersyukur itu kan, dan kita melaksanakan tugas-tugas itu secara profesional. Kan. Jadi tidak perlu kita menjadi ya, tidak perlu kita kalau kita jadi ya tidak perlu kita menjadi semuanya, itu kan menjadi bunga melidahan dan sebagainya, itu kan. Bahkan tadi ya ada yang bahkan menjadi akar pun yang tidak pernah tampil, tidak pernah terlihat, gitu kan. Ya lakukanlah, gitu kan. Karena itu adalah semua fungsi-fungsi itu harus kita jalankan ya sesuai dengan di mana kita ditempatkan dalam satu organisasi nanti, seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ingin ditambahkan, didiskusikan dulu dari ketujuh prinsip ya yang disampaikan oleh Bu Rik? Dan mungkin ada yang mau berpendapat tadi setelah melihat video tadi, seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya ya di chat dari Dwi Nurisma. Karena jaringannya tidak memungkinkan untuk on mic atau on cam, kenapa di organisasi itu perlu adanya penekanan-penekanan pada setiap anggota? Apakah untuk mencapai sebuah tujuan harus ada penekanan? Apa perlu itu dilakukan? Sebelumnya terima kasih. Oh, maksudnya penekanan ini seperti apa ya, Mbak Dwi ya? Diberi tugas seperti itu kah? Ya, tadi. Penekanan ini ada tekanan-tekanan seperti itu kah di organisasi seperti itu kah maksudnya? Ya, kalau yang Ibu pahami dari pertanyaan Mbak Dwi Nurisma ini, mungkin dalam satu organisasi ada ya mungkin dalam satu pimpinannya selalu memberikan tekanan di sini adalah mungkin memberikan apa? Beban kerja yang lebih. Ya, seperti itu ya Mbak Dwi ya. Nah, ini semua berdasarkan atau sesuai dengan ini ya, dari seorang pemimpin ya, pemimpin dari organisasi tersebut. Karena memang setiap pimpinan gitu kan, itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda, gitu kan. Jadi ada yang seorang pemimpin yang dia tegas, gitu kan. Jadi harus sesuai dengan apa? Kalau misalnya dikerjakannya harus sesuai deadline, gitu kan. Ada pimpinan yang yang slow, gitu kan. Ya sudah, silahkan diberikan pada divisi, silahkan dijalankan, kan. Tidak ada pengarahan dan sebagainya. Nah, artinya semua memang tergantung dari pimpinannya, gitu kan. Jadi kalau memang pimpinannya bisa memimpin mengarahkan organisasi tersebut ya dengan baik ya, dengan bijaksana, ya maka itu adalah akan memberikan efek yang baik juga kepada
dalam berorganisasi ya, dalam organisasi tersebut seperti itu. Nah, oh iya benar ya. Jadi pasti ada dari atasan yang membuat anggotanya merasa tertekan untuk mencapai tujuan. Nah, ya tadi ya Mbak Dwi ya, itu tergantung pada kepemimpinannya, gitu kan. Jadi memang ya itu namanya karakter pemimpin itu berbeda-beda cara memimpinnya, gitu kan. Ada yang karakter seperti militer, ada yang pimpinan seperti ya mungkin kalau kita lihat dari gaya kepemimpinannya presiden ya, presiden negara kita, gitu kan, dari masa ke masa itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang bijaksana, gitu kan. Ada yang low profile, ada yang rendah hati dan sebagainya. Nah, ini cuma tergantung pada gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin itu. Kan. Jadi bisa jadi mungkin karena diberikan tekanan itu, ya tadi pemimpin tersebut memiliki karakter yang tadi, yang karakternya harus kerja deadline dan sebagainya itu kan. Maka kalau ya solusinya adalah ketika kita berhadapan dengan pemimpin seperti ini, bagaimana kita pintar-pintar untuk mengatur ya, mengatur diri kita ya, dan berusaha mengkomunikasikan. Ini perlu ya, ada komunikasi, kita sharing kepada teman kita, sharing kepada salah satu misalnya dari pimpinan itu kan mesti ada di bawahnya itu ada ketua ya departemen dan sebagainya, kita sharing, misalnya kita nggak sanggup mengerjakan ini dan sebagainya, nggak apa-apa disampaikan. Itu namanya ada komunikasi, ada koordinasi agar semuanya dalam organisasi itu bisa ada harmonisasi kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah tertekan, disampaikan saja, kan saya nggak sanggup melakukan ini karena beban kerja saya banyak, itu perlu ada komunikasi ya, seperti itu. Seperti itu ya Mbak Dwi ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum Ibu lanjutkan ke prinsip selanjutnya? Izin bertanya, Bu. Silahkan dengan Maisha. Sekarang kan kita masih menghadapi pandemi COVID-19 kan, Bu? Ya. Kebanyakan organisasi atau perusahaan mengalami penurunan pendapatan ekonomi. Pertanyaan saya, apabila pimpinan sudah menyadari anggaran yang dimiliki suatu instansi kurang, apakah wajar apabila pimpinan melakukan pengurangan karyawan atau PHK kayak gitu, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Apakah wajar kan seorang pimpinan ya mem-PHK ya karyawannya dalam kondisi yang saat ini ya? Apakah wajar ya? Kalau ya, baik Ibu ini berpendapat ya. Jadi menurut Ibu bahwa tadi ya dalam suatu perusahaan, memimpin suatu perusahaan gitu kan, memang kita akan dihadapkan dalam suatu tantangan ya, atau dihadapkan suatu kendala-kendala tertentu ya. Itu pasti itu kan dalam suatu organisasi atau perusahaan, dalam kita memimpin suatu perusahaan, tentunya tantangan-tantangan itu tidak dari internal saja itu kan. Kendala itu bahkan juga dari luar organisasi. Nah, salah satunya adalah ini tadi ya, pandemi gitu kan. Semua perusahaan pemerintah maupun swasta ya, ini mengalami kolaps ya dalam menghadapi pandemi ini. Nah, wajar atau tidak wajarnya, tidak bicara wajar tidaknya ya. Karena memang pasti setiap pemimpin ketika dia mengeluarkan suatu kebijakan itu ya, dalam menghadapi pandemi ini, pasti sudah dipikirkan secara matang gitu kan. Jadi ketika memang ya namanya perusahaan swasta ya, dan dia memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan gitu kan, dan ketika memang dalam kondisi pandemi ini tidak mengalami surplus atau tidak memiliki keuntungan yang meningkat gitu kan, maka ya itu salah satu strategi dari suatu perusahaan gitu kan. Suatu perusahaan salah satunya adalah untuk mengurangi biaya gitu kan, itu adalah dengan salah satunya adalah mengurangi karyawan gitu kan. Jadi ya tidak menyalahkan karena memang kita tidak tahu kondisi internal dari perusahaan itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya perusahaan itu bisa membackup ya, misalnya membackup tanpa harus mengeluarkan atau membackup ke karyawan, itu malah bagus gitu kan. Jadi membackup bagaimana mereka mencari suatu inovasi tertentu ya, meskipun dalam pandemi perusahaan itu bisa menjalankan usahanya gitu kan. Dia berinovasi, jadi mereka itu salah satu, ya semua akan kembali kepada pimpinan perusahaannya ya, Mbak
Nah, misalnya ya itu pasti itu kan. Jadi dari kekompakan, dari kesulitan dari setiap anggota itu perlu juga ya untuk menjalani semua tantangan gitu kan. Apakah mereka bertahan, gitu kan, bertahan dan berinovasi, ataukah sebaliknya perusahaan itu ya mungkin ada beberapa perusahaan ya yang sudah collab juga ya seperti itu. Yang pertama adalah perusahaan Dirgantara ya, ada beberapa perusahaan penerbangan milik swasta yang mem-PHK ya hampir semuanya ya, hampir semua karyawan karena memang tidak mampu untuk membiayai jadi ya pendapatan atau gaji dari para karyawan gitu kan. Karena kalau misalnya perusahaan itu sudah tidak mampu, kalau misalnya dia masih mempertahankan dan akhirnya berhutang, malah akan terjadi pilot di perusahaan itu seperti itu. Nah, seperti itu ya Mbak Mesa ya, jawaban dari Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Ibu tunggu satu atau dua pertanyaan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silahkan yang mau ini ya, yang presensi. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Namanya siapa nih? Adina, Bu. Adina. Jadi kan Bu, di dalam organisasi itu kan ada jabatan-jabatan di dalamnya. Yang ingin ulun tanyakan itu bagaimana caranya menempatkan seseorang itu di jabatan yang tepat, Bu. Di jabatan yang bisa dia pertanggungjawabkan. Sedangkan yang sering ulun lihat itu sistem pemilihannya itu kurang efektif, Bu. Apa sistem pemilihannya seperti apa? Ditunjuk atau seperti apa? Bukan, Bu, kayak dulu tuh waktu SMA itu memilihnya itu bukan voting, tapi kayak langsung ditunjuk beberapa orang baru di voting gitu, Bu. Dengan cara mata tertutup. Inggih. Iya. Iya, Bu. Ini pertanyaannya, ya terima kasih ya ini Mbak Adina ya. Ini pertanyaannya berkaitan dengan kemarin ya, salah satu prinsip dari Harry Fayol ya, terkait dengan kalau Ibu mengarahkan ini, kemarin kita sudah dijelaskan terkait dengan ini ya, division of work pembagian kerja. Nah, bahkan ya ini juga termasuk dari juga kalau dari ini tadi ya yang kita pelajari dari Gulix tadi, 7 prinsip tadi yang masuk ke staffing ya, penstaffan gitu kan. Karena di dalamnya itu kita juga akan menentukan posisi anggota itu ini masuk kepada jabatan atau departemen mana. Ya kalau dari prinsip dari yang disampaikan oleh Henry Fayol kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Rani sudah jelaskan ya bahwa pembagian kerja itu disesuaikan dengan seharusnya disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh anggotanya, gitu kan, keahlian atau kemampuan atau bahkan spesifikasi keilmuannya, gitu kan. Karena kalau tidak melakukan ini ya pembagian kerja tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuannya, maka itu akan menghambat dari berjalannya suatu organisasi seperti itu. Ya, karena misalnya si A ini sebenarnya ahlinya di IT, tapi ternyata ditempatkan misalnya dalam bidang kehumasan. Namanya orang IT kan biasa jadi orangnya itu kan introvert ya, dia fokus gitu kan. Kalau orang humas kan orangnya kan orang-orang public relation gitu kan, kayak suka ngomong gitu kan, suka berkomunikasi, suka tampil di depan dan sebagainya, kalau pede. Nah, kalau si IT yang dia ahli IT ditemukan di situ ya pasti tidak akan jalan kehumasannya gitu kan. Nah, oleh karena itu memang di awal itu setiap kali kita melakukan satu rekrutmen ya, kalau bahkan dalam organisasi mahasiswa saya contohkan ya, nah, itu pasti ada namanya rekrutmen anggota gitu kan. Maka di situ nanti ada dalam form registrasinya, form pendaftaran itu pasti ada ya satu poin apa keahliannya, diminta mengisi keahliannya apa, keterampilan apa yang sudah pengalaman organisasi apa yang sudah pernah diikuti. Nah, itu menjadi salah satu landasan seorang pemimpin gitu kan untuk mengeplot gitu kan, memberikan suatu tugas tugasnya sesuai dengan keahliannya gitu kan. Nah, jadi itu perlu sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan itu mungkin ini ya orang anak SMA kan masih suka-sukanya gitu kan. Tapi kalau kita nantinya sebagai seorang pengurus inti dari suatu organisasi dimanapun kita berada, nanti kalau sudah kita
keluar, maksudnya sudah bekerja di suatu perusahaan, ini perlu penting sekali ya untuk mengetahui pembagian kerja itu sesuai dengan spesifikasi keilmuannya atau keahliannya seperti itu. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sekarang di luar ya yang dibutuhkan itu memang lebih pada pengalaman kerja itu kan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi gitu kan. Jadi yang pertama yang dibutuhkan itu bukan nilai IP-nya, bukan IPK, tapi pengalaman kerja dan organisasi itu menjadi salah satu nilai yang pertama gitu kan untuk merekrut tadi ya anggota-anggota karyawan-karyawan di perusahaan besar seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh besar itu untuk nantinya ke depannya mereka menjalankan kerjanya ya, tugasnya dalam satu organisasi itu seperti itu. Begitu ya, Mbak Adina ya, jawaban dari Ibu. Tinggi Bu, makasih. Oke, sama-sama. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya untuk materinya. Jadi memang dari teori Gulick ini ya selain tadi menyampaikan teori prinsip-prinsip dalam aspirasi ada ketujuh tadi ya yang disingkat di akronimnya menjadi POSDICORP tadi, maka di sini ditambahkan lagi kan. Jadi Gulick itu menambahkan ada suatu prinsip. Nah, prinsip ini namanya prinsip yang kita mungkin sudah kalian baca ya di buku yang disampaikan oleh Pak Sakrani itu adalah departmentation atau departmentalization, atau departmentalisasi. Apa sih sebenarnya kenapa Gulick menambahkan prinsip ini kan seperti itu. Ibu akan share kembali. Nah, ini ya, departmentalization atau departmentation menurut Luther Gulick. Nah, pada prinsip ini disampaikan bahwa prinsip ini menggambarkan sebuah proses pembagian kerja secara struktural ke dalam bagian-bagian atau divisi tertentu. Jadi ada proses pembagian suatu organisasi ke dalam suatu struktur. Jadi ini adalah struktur organisasi yang dimaksud ya, ke dalam bagian atau divisi tertentu. Selanjutnya bahwa departementasi ini juga menghasilkan struktur organisasi yang melukiskan pola-pola hubungan antar orang, antar posisi dalam suatu organisasi. Ya, artinya dari sini bisa dikembangkan proses-proses manajemen dan landasan kerja untuk menjalankan fungsi perintah yang dengannya semua aktivitas organisasi direncanakan, diatur, diarahkan, dan dikendalikan. Nah, bahkan tujuan dari departementasi ini adalah untuk apa? Untuk menentukan tugas dan tanggung jawab serta peran-peran dan hubungan-hubungan dalam suatu divisi itu, dalam satu organisasi, serta adanya jalur komunikasi dalam organisasi. Jadi, menurut Gulick bahwa proses pembagian kerja ini memiliki banyak tujuan gitu kan. Salah satunya adalah akan menggambarkan pola-pola adanya pola hubungan antara divisi satu dengan divisi kedua kan. Antara divisi-divisi di antara banyak dalam organisasi tersebut. Jadi ada hubungan di situ kan. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri kan. Karena memang dalam satu departemen itu ada juga ya di jabatannya. Misalnya mereka jadi staf apa dan sebagainya kan. Diberi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan apa. Nah, itu harus ada hubungan di situ. Maka diperlukan namanya departmentation ini, seperti itu. Selanjutnya, ini ya, Gulick memberikan satu dasar ya, ada dasar-dasar atau landasan dalam pembagian organisasi atau dalam departmentalization ini tadi gitu kan. Jadi dasar-dasar tersebut yang pertama adalah functional departmentalization. Jadi secara fungsi, maksudnya adalah di sini disampaikan divisi ini kan menghasilkan ya, landasan ini menghasilkan divisi yang nomenklaturnya menunjukkan fungsi dari divisi itu. Jadi menunjukkan kepada fungsi dari divisi itu dibuat untuk apa. Ya, contohnya di sini adalah misalnya
di organisasi sektor publik ya, itu ada atau di pemerintahan, gitu kan. Itu ada namanya Badan Kepegawaian Daerah. Nah, secara fungsinya namanya Badan Kepegawaian Daerah berarti kan fungsinya adalah apa? Untuk mengelola, untuk mengatur kepegawaian ya, masalah sumber daya manusia ya di daerah tertentu. PKD misalnya di PKD Provinsi Jawa Timur, ada PKD Provinsi Kalsel, itu ada ya. Itu di semua Badan Kepegawaian Daerah itu selain ada di pusat, kalau di pusat namanya BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional, kalau di daerah namanya Badan Kepegawaian Daerah yang mengurusi terkait dengan semua hal perihal terkait dengan kepegawaian. Misalnya ada terkait dengan penyampaian beban kerja dan sebagainya, itu ada di BKD semuanya. Laporan-laporan terkait dengan kepegawaian, terkait dengan sudah mengikuti pelatihan tertentu, sudah mengikuti terkait dengan kenaikan jabatan dan sebagainya, itu ada diatur juga di Badan Kepegawaian ini, seperti itu. Nah, ada juga contohnya terkait dengan divisi atau departemen di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu kan Kementerian Keuangan pun juga tidak berjalan sendiri ya, di bawah Kementerian Keuangan pun juga ada, pastinya ada divisi-divisi tertentu, ada departemen tertentu seperti itu. Yang semua di situ juga memiliki tupoksi sendiri-sendiri seperti itu. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di bawahnya kementerian ini fungsinya untuk apa ya? Untuk untuk mengelola, untuk membuat suatu kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia secara nasional ya, seperti itu. Ada juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, bahkan di perusahaan swasta juga ada, kan sesuai dengan fungsinya. Divisi ini dibuat, misalnya ada divisi sumber daya manusia atau HRD ya, sama tadi yang ini kalau dalam publik ada BKD, ada kepegawaian, kan kalau di perusahaan swasta ada HRD atau divisi untuk sumber daya manusia. Ada divisi public relation atau kehumasan ya. Ini kalau kalian di organisasi mahasiswa ada namanya organisasi divisi kehumasan. Nah, ini tugasnya adalah bertujuan ini membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti ini, karena namanya humasan gitu kan, public relation. Nah, selanjutnya adalah dasar pembagian organisasi atau departmentalisasi ini. Yang kedua adalah berdasarkan geographical departmentalization. Jadi berdasarkan geografinya, wilayah geografisnya. Jadi divisi ini dibuat berdasarkan wilayah organisasi, operasi organisasinya. Nah, misalnya dalam contohnya adalah Ibu contohkan di sektor publik ada kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Selatan. Ada ya. Nah, itu adalah sesuai dengan tugas operasinya adalah ya bertugas ya, kantor Kementerian Hukum itu bertugas di wilayah operasi di Kalimantan Selatan. Nanti juga ada di Kalteng juga ada, itu ada seperti itu. Nah, nanti juga ada di sektor perbankan, kita akan jumpai banyak ya, ini juga kantor cabang ya, ada BRI ini, BRI Kalsel, ada kantor cabang BNI, cabang Banjarmasin, dan sebagainya. Ini berdasarkan wilayah kerja operasinya, wilayahnya. Ini kata kuncinya di sini aja ya. Nanti kalian kalau misalnya kan Ibu ini berikan hanya kata kunci, kata keyword-keywordnya, jadi akan mudah untuk dipahami seperti itu. Jadi kalau geografik ini berdasarkan wilayah operasi, kalau fungsional berdasarkan fungsi dari divisi itu, fungsinya untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang ketiga adalah production departmentalization. Ini adalah divisi yang menggambarkan produk yang dihasilkan. Jadi ada kesamaan produk. Jadi pembagian kerja ini berbasis menghasilkan divisi yang menggambarkan produk yang akan dihasilkan. Maksudnya adalah banyak perusahaan besar yang menerapkan landasan ini. Ya, produk-produk yang dihasilkan itu sangat beragam. Misalnya dalam perusahaan otomotif ya, perusahaan Suzuki memproduksi mobil dan sepeda motor misalnya. Ada juga produk-produk itu juga dibutuhkan dalam produksi dan pemasaran yang berbeda seperti itu. Jadi dalam bidang transportasi ada Gojek, ada
kusen dan sebagainya ya. Kan sekarang banyak sekali ya produk-produk dalam bidang transportasi ini ya, dalam milik swasta itu banyak sekali itu kan. Ada e-commerce juga, ini pemasaran ya. Pemasaran secara online, ada Shopee, ada apalagi ya, itu juga banyak ya, berdasarkan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, dasar pembagian organisasi ini berdasarkan customer. Nah, divisi ini menghasilkan divisi yang menggambarkan konsumen yang harus dilayani. Jadi, segmentasinya atau fokusnya atau objeknya adalah pada pemasaran ini ya, difokuskan kepada konsumen yang harus dilayani. Misalnya di rumah sakit, ya kita akan menjumpai ada poli saraf, ada poli gigi, gitu kan. Ada poli umum, itu kan sesuai dengan konsumen yang dilayani. Nah, kalau dalam organisasi publik, dalam sektor publik kita ada misalnya dalam hal untuk ini ya, ada dinas ya, terkait dengan ada dinas pertanahan itu untuk mengurusi konsumen yang membutuhkan terkait dengan sertifikat tanah dan sebagainya, sertifikat tanah. Gitu kan. Ada juga terkait dengan administrasi dan kependudukan, ya. Dukcapil ya, itu juga ada, itu sesuai dengan konsumennya, itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, masyarakat membutuhkan surat administrasi dalam hal surat menyurat, dalam KTP dan sebagainya, akte, memberikan akte kelahiran dan sebagainya, kenapa ada dukcapil dan sebagainya. Jadi pembagian dasar ini ya, pembagian organisasi ini harus berdasarkan landasan ini, seperti itu menurut Kulik, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada matrik. Ya, matrik ini adalah kombinasi. Jadi kombinasi dari semua keempat landasan tadi, kan ada fungsional, ada geografi, ada produksi, ada customer. Kan. Jadi mereka ada mix. Jadi mereka mengkombinasikan, Kulik ini adalah dalam matrik departmentalization ini adalah mengkombinasikan berbagai basis ya. Jadi landasan-landasan keempat landasan tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dalam suatu organisasi memang diperlukan ya departementalisasi ya untuk apa? Untuk menghasilkan struktur organisasi yang menghubungkan, kan, yang melukiskan pola hubungan-hubungan antar orang dan antar posisi dalam suatu organisasi. Jadi prinsip terkait dengan pembagian organisasi ini atau departementalisasi ini memang menjadi salah satu hal yang perlu juga ya hal yang prinsip yang harus diketahui, yang harus dijalankan oleh satu organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, demikian yang Ibu bisa tambahkan ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Ini waktunya masih panjang ya, 45 menit lagi ya, nggak apa-apa. Ibu akan selesaikan sampai jam 3. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang tanyakan lagi silahkan. Ada yang masih belum paham? Ibu akan cek dulu ya di portalnya. Kalian sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian di presensinya yang sudah presensi atau yang belum, Ibu cek dulu. Nah, ini ada kelas A. Nah, kelas A yang sudah absen 15 ya. Ada 15 dari berapa ini? Ini ada yang baru gabung juga ini, siapa ini? Kelas A itu ada 17 ya.
mahasiswanya yang ikut? Kelas A, siapa ketua kelasnya? Halo, teman-teman? Tinggi, Bu, 17 orang. 17. Di mata kuliah ini ada yang dari luar? Selain dari Universitas Lambung Mangkurat? Ada dari universitas lain? Ada tidak? Mahasiswa dari universitas lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Kemarin ada yang dari UPR, cuman mereka nggak jadi ngambil. Oh, ya, gitu. Baik. Nah, ini yang sudah absen ada 15 orang yang kelas A. Ibu cek ya. Muhammad, ada Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Ada Muhammad di sini?